Halo semuanya, video kali ini saya ingin ikut menanggapi apa yang terjadi di negara tercinta hari ini. Dari bulan Agustus tanggal 25 kalau tidak salah ya, mulai ada kegaduhan-kegaduhan yang terjadi dan demo besar-besaran kepada anggota DPR ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada saudara kita Afan yang seharusnya tidak perlu menjadi korban dalam aksi demo tersebut. Bahkan disinyalir dari berita yang beredar, saudara Afan ini bukan salah satu partisipan demo, tapi hanya bertugas karena dia adalah seorang ojek online, tapi harus menjadi korban ketidakinkompetenan pihak berwajib kita, ya, yang dengan sangat jelas ya dilindas, ya itu bukan terlindas, dilindas karena saya lihat sendiri dari videonya yang sudah beredar, kalian bisa temukan dimanapun. eh, Ketika posisi saudara Afan ini jatuh, sebenarnya polisi sudah sempat berhenti ya, sebelum akhirnya malah menggilas gitu. Jadi ini bukan terlindas tapi dilindas ya. Oke, tapi kita, aku harap sih, sebenarnya ini opini pribadi, aku harap kita kembali fokus ke tujuan awal kita, yaitu tentang empati dan juga cara bicara anggota dewan di Republik kita. Yang menurut saya kurang, yaitu tadi ya, kurang empati dan uh, ngawur gitu. Kenapa gitu? Ya kita ya bicara seolah-olah kita ini berbeda dengan mereka. Lalu ya memang sih kita berbeda ya. Karena Anda anggota DPR, Anda itu pegawai kami anggota DPR. Jadi Anda harusnya ya tidak bicara seperti itu, tidak bicara seolah-olah Anda lebih tinggi dari kami, gitu ya. Um, dan juga ini kan kalau kembali ke belakang, ini semua berawal dari kata-kata yang menyakiti hati masyarakat, dan saya yakin semua masyarakat di Indonesia juga merasakan hal yang sama. Ketika mencari pekerjaan susah, ketika ekonomi sedang sulit seperti ini, bisa-bisanya anggota DPR itu melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebagai wakil rakyat. Ini semua berawal dari kata-kata salah satu anggota DPR yang mengatakan, yang pada dasarnya menurut saya kata-kata bubarkan DPR ini adalah bentuk dari emosi kita, karena ya kerja kita melihat, ya kita tidak melihat transparansi pekerjaan mereka ya, yang kita rasakan, yang kita lihat, tahu-tahu mereka malah menaikkan gaji dengan tunjangan yang bisa dibilang cukup fantastis ya, di tengah susahnya ekonomi Indonesia saat ini. Yaitu ya yang akhirnya menyulut emosi masyarakat, akhirnya terjadi demo, dan bahkan ada korban yang tidak perlu terjadi. So ini kembali lagi ke cocot-cocot para anggota DPR. Hey, ya Bapak Ibu anggota DPR, kenapa Anda bacot tanpa dipikir dulu? Kenapa Anda joget-joget di tengah sengsaranya masyarakat, dan Anda juga masih sempat bilang ya, buat yang artis-artis ini ya, karena kami selain anggota DPR juga artis. What the hell? Sangat tidak empati, sangat tidak tahu diri. Itu digaji pakai uang kami, uang yang orang-orang bayar pajak ya. Bagaimana bisa Anda mengatakan seperti itu dan seolah tidak peduli dengan kemarahan masyarakat? Ya, sangat mengecewakannya. So, kembali lagi ya, saya berkata seperti ini tapi juga ingin menambahkan sebuah solusi juga. Jadi tidak hanya ngatain seperti mereka. Saya nggak mau menjadi seperti orang DPR yang cuma bisa ngomong ya, tanpa punya perasaan tapi tidak ada solusinya. Kalau kita flashback, berarti kan sebenarnya yang menyulut amarah masyarakat adalah ekspresifnya para DPR, lalu juga cara bicaranya yang tidak yang bukan tidak sopan, tidak sopan sebenarnya. Karena ya, nih logikanya seperti ini. Kita kan gaji nih, kita bayar pajak,
ke negara, lalu mereka dibayar dengan menggunakan pajak negara yang dikumpulkan dari kita semua masyarakat ya, ya kan? Itu ibarat ya buat Bapak anggota DPR yang lain apa itu eh, tolol dan goblok karena masyarakat marah bilang kalau DPR dibubarkan. Itu ibarat Anda Bapak DPR, Anda mengatai CEO Anda tolol dan goblok. Kalau ini negara normal, dipecat Anda Bapak DPR, dipecat Anda. Bahkan setelah kata-kata itu keluar, harusnya Anda langsung dipecat. Tapi ya karena ini kan negara normal, ya butuh waktu, butuh ribut dulu, butuh ada korban dulu, baru Anda mundur atau mengundurkan diri atau dipecat ya. Saya kurang tahu ya. Tapi intinya Bapak yang bilang itu sekarang sudah diberhentikan dari kursi DPR. Ya seperti itu. Lalu ada lagi ya, yang agak lucu. Ada anggota DPR yang merasa tidak bisa disamakan dengan kita masyarakat. Ya memang Pak, memang karena Anda harus itu bekerja untuk kami. Bukan Anda yang merasa lebih tinggi. Harusnya seperti itu ya. Ya, tapi ya itulah DPR. Ya saya tahu mungkin itu adalah isi hati mereka yang dikeluarkan secara mentah, gitu kan. Uh, tapi ya menurut saya itu bukan cerminan dari perwakilan masyarakat. Harusnya kalau mereka mewakili kita, ya mereka harusnya paham perasaan kita, isi hati kita, apa yang kita inginkan, ya kan? Bukan malah mengungkapkan isi hati masing-masing dengan eh, tanpa empati gitu, seperti itu. Tapi ya kembali lagi, saya tidak akan mengkritik atau mengata-ngatai tanpa solusi. Ya. Jadi buat para anggota DPR, saya punya solusi untuk Anda sebelum cot Anda itu keluar ya. Jadi sebaiknya Anda nyocot dulu ke AI yang saya buat ini. Ini bisa diinstal di HP Anda, bisa dipakai di HP Anda. Jadi ketika Anda punya pikiran untuk nyocotin rakyat, paling enggak ya, outputnya itu enggak sekasar demikian. Karena kalau Anda nyocotin AI ini, ya outputnya akan dirubah ke hal yang baik. Jadi ya kejadian seperti ini tidak perlu kalau Anda itu punya hati. Ya sudah, kita langsung cek bagaimana cara kerja tools kita ini. Saya mengkritisi ya di bagian kata-katanya yang kurang baik ke masyarakat ya. Jadi anggota DPR itu harusnya punya AI ini di Telegramnya. Jadi mereka sebelum nyocot atau cocotnya itu keluar ke masyarakat itu bisa pakai ini dulu untuk mengkoreksi kata-kata mereka supaya outputnya itu jadi lebih baik atau outputnya itu adalah hal yang menenangkan masyarakat. Kita langsung praktekkan bagaimana cara kerjanya. Ini terinstall di handphone saya ya. Ini tinggal saya kirimkan voice note. Saya ingin mengutip kata-kata salah satu anggota DPR kita ya untuk praktek. Saya cari dulu. Oke, kita akan bicarakan statement dari salah satu anggota DPR ini ya. Ini saya trigger dulu. Catat ya, orang yang punya mental ngatain bubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Ini sudah trigger. Oke, ya telegramnya terkirim ya, voice note-nya. AI agent ini sedang mengolah kata-kata dari DPR dan akan menghasilkan output. Output yang seharusnya lebih baik. Nanti kita dengarkan bersama. Oke, ini ya outputnya sudah ada. Audio bentuknya, teman-teman. Saya akan style dan kalian bisa dengarkan. Feedback. Pernyataan mengandung bahasa menghina dan menyerang, Mrs. Orang Tolol Sedunia, nada provokatif dan emosional, serta menyinggung kelompok orang yang memiliki pendapat berbeda. Referensi DPL tidak dijelaskan sehingga bisa membingungkan audiens. Gaya seperti ini berisiko memicu eskalasi dan merusak kredibilitas pembicara. Suggestions. Ada Hindari suggestion-nya penghinaan juga. atau julukan yang merendahkan. Kritiklah gagasan, bukan orang. Gunakan bahasa netral dan profesional untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Berarti tidak Jelaskan profesional ya. singkatan atau konteks, apa itu DPL, agar audiens Oh ya, ini paham. maksudnya DPR ya. Sertakan alasan atau data singkat mengapa Anda menolak usulan tersebut.
Ajak dialog konstruktif atau tawarkan alternatif Nah, solusi daripada sekadar menolak. ajak Pertahankan nada tenang dan empatik untuk meredam diskusi potensi ya. konflik. Rewritten. Saya ingin menanggapi usulan untuk membubarkan DPL. Saya tidak setuju dengan gagasan tersebut Ini karena kata-kata yang baik dianggap ya. tidak solutif. Menyerang atau merendahkan pihak lain tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Jika ada kekhawatiran kinerja DPL, mari kita bahas secara terbuka dengan fakta dan usulan perbaikan yang konkret. Saya mengajak semua pihak untuk berdialog secara konstruktif demi mencari solusi terbaik. Ini dia ya. Coba kalau sebelum bapak-bapak DPR itu nyocot ya, kalian kirim ke AI dulu supaya dikoreksi seperti ini, bahkan dikasih masukan, sugesti, cara bicara yang benar. Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Jadi itu ya, saya tidak ngatain tapi tanpa solusi. Ini solusi untuk Anda. Sebaiknya cari PR atau pakai AI sebagai PR Anda, Bapak-bapak. Iya, Anda cuma mau ngomong untuk ngomong yang bener aja harus diajar sama AI. Damn. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi itu berduka cita untuk korban yang tidak perlu. Mas Afan, semoga husnul khotimah dan keterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman, jangan rusuh, jangan buat gaduh, tetap fokus ke permintaan kita, yaitu benahi DPR. Terima kasih.